warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Permatasari. Saya merupakan guru di UPT SDN Rajeng 1 Kota Pasuruan, dan saya juga sekaligus menjadi peserta PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 di Universitas Mula Warman. Di sini saya akan menceritakan praktik baik saya yang telah saya lakukan pada PPL kedua dengan menggunakan metode STAR. Untuk lokasi tempat PPL saya bertempat di UPT SDN Rajeng 1 Kota Pasuruan, yang juga sekaligus menjadi tempat saya mengajar. Dan jenjang pendidikannya adalah sekolah dasar. Untuk tanggal praktikum di sini saya PPL keduanya itu dilaksanakan pada tanggal 13 September tahun 2022. Tujuan yang ingin saya capai pada best practice ini adalah untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa kelas 6 pada mata pelajaran IPA, khususnya materi adaptasi hewan. Di sini kondisi yang menjadi latar belakang saya melakukan praktek baik ini adalah karena yang pertama, peserta didik di kelas itu tampak kurang antusias saat belajar. Kemudian mereka cenderung pasif saat diminta bertanya atau menanggapi hasil diskusi teman-temannya yang ada di kelas. Dan yang ketiga, rendahnya motivasi belajar siswa. Setelah saya melakukan analisis secara lebih mendalam tentang penyebab dari identifikasi masalah yang telah saya temukan, itu saya menyadari bahwa di sini yang menyebabkan kondisi seperti itu adalah kurang optimalnya penggunaan media pembelajaran yang dipergunakan guru saat proses pembelajaran. Kemudian selain itu, model dan metode yang digunakan guru dalam mengajar itu masih kurang bervariasi, sehingga pembelajaran yang dilakukan itu masih cenderung monoton. Nah, saya merasa bahwa praktik baik ini pantas untuk dibagikan adalah karena saya berharap bahwa praktik baik ini selain bisa memotivasi diri saya sendiri, saya berharap praktik baik ini juga bisa menjadi referensi bagi rekan-rekan guru yang lainnya. Karena saya juga menyadari bahwa masalah yang saya alami di kelas mungkin juga akan dialami oleh guru-guru yang lain di luar sana. Nah, di sini peranan saya dalam praktek ini adalah sebagai seorang guru yang memiliki tugas untuk menyajikan pembelajaran inovatif yang menggunakan media yang menarik dan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa di kelas. Selama melaksanakan praktek baik ini, ada beberapa tantangan yang saya hadapi. Yang pertama, kondisi peserta didik yang belum terbiasa untuk melakukan kegiatan diskusi. Yang kedua, peserta didik belum terbiasa untuk membuat suatu proyek pekerjaan bersama dengan kelompok. Yang ketiga, banyak peserta didik yang ada di kelas saya itu merasa belum percaya diri ketika mempresentasikan hasil pekerjaan mereka di depan kelas. Sehingga yang terlibat langsung di dalam pelaksanaan praktek baik ini ada dua, yaitu guru dan juga peserta didik. Langkah-langkah yang saya lakukan untuk menyelesaikan tantangan tersebut yang saya temukan adalah diantaranya yang pertama, berkoordinasi dengan kepala sekolah dan juga rekan-rekan guru senior yang ada di sekolah saya. Kemudian saya melakukan kajian literatur dan wawancara untuk menemukan solusi, yaitu dengan menggunakan project based learning di dalam pembelajaran IPA. Nah, di sini saya menggunakan project based learning berbantuan media Prisma adaptasi hewan. Jadi, saya mengajak anak-anak di kelas saya untuk mencermati isi di dalam berita. Pertama, saya menyajikan sebuah berita yang sedang hangat dibicarakan, yaitu tentang owa Jawa yang sudah terancam punah. Dari berita itu, saya mengajak anak-anak untuk mencermati apa sih penyebab dari punahnya owa Jawa sekarang ini. Nah, kemudian mereka mencari akar dari penyebab masalahnya dan menemukan solusi. Nah, solusi yang dibuat anak-anak adalah dengan membuat prisma adaptasi hewan. Tujuan pembuatan prisma adaptasi hewan yaitu untuk mengajak orang-orang yang ada di sekitar itu untuk lebih peduli terhadap hewan. Penilaian yang saya lakukan dalam pembelajaran yang telah dilaksanakan yaitu mencakup dua kategori. Yang pertama adalah penilaian
proses, dan yang kedua adalah penilaian hasil produk yang dibuat oleh siswa. Alat dan bahan yang digunakan dalam pembelajaran project based learning berbantuan media Prisma adaptasi hewan diantaranya adalah laptop, LCD, ponsel untuk merekam, dan juga lembar kerja peserta didik yang telah disusun sebelumnya. Saya juga menambahkan video-video yang saya ambil dari YouTube untuk memberikan materi kepada siswa terkait adaptasi hewan. Dampak dari aksi yang telah saya lakukan, yang pertama, dampak dari penggunaan media berbasis IPEK ini bisa meningkatkan motivasi dan semangat siswa. Siswa menjadi lebih bersemangat ketika belajar dan mereka tidak mudah merasa bosan. Kemudian dari hasil evaluasi juga menunjukkan bahwa nilai yang didapatkan oleh peserta didik setelah melakukan pembelajaran berbasis TPEK ini, mereka sudah mendapatkan nilai di atas KKM, dan tujuan pembelajaran hari itu yaitu untuk menganalisis cara hewan beradaptasi sudah dapat tercapai dengan baik. Penggunaan model Project Based Learning atau PJBL itu membuat peserta didik lebih termotivasi untuk belajar. Hal tersebut bisa kita lihat dari hasil survei yang dilakukan setelah praktek pembelajaran, di mana hasil survei mengatakan bahwa indikator dari keaktifan peserta didik itu mengalami sebuah peningkatan. Dilihat dari ketercapaian tujuan, hasil survei, dan juga hasil dari evaluasi peserta didik setelah proses pembelajaran berlangsung, dapat disimpulkan bahwa penggunaan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL dengan berbantuan Prisma adaptasi hewan ini efektif digunakan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dan juga hasil belajar mereka dalam mata pelajaran IPA. Berikut ini saya tampilkan video praktek pembelajaran pada PPL kedua saya. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah semuanya baik. Sudah sarapan semuanya? Sudah. Sebelum kita mulai belajar, kita awali dulu kegiatan kita dengan berdoa. Untuk berdoa, saya ingin bertanya dulu, siapa yang tadi pagi datangnya paling awal? Yang pertama kali datang, Dimas. Nah, berarti Dimas silakan pimpin teman-temannya untuk berdoa terlebih dahulu. Siap. Sekarang Ibu mau cek kehadiran dulu. Adakah teman kalian yang tidak masuk hari ini? Siapa? Sakit. Kenapa sakit anak-anak? Sakit. Supaya kita doakan sakit segera cepat sembuh. Untuk yang lainnya, karena bulan akhir dari September ini kita nanti akan PTS, makanya usahakan untuk masuk terus agar tidak ketinggalan pelajaran. Sekarang untuk kita supaya lebih semangat, Ibu pengen ngajak kalian untuk bernyanyi terlebih dahulu ya. Kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Kita akan mulai dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berperan untuk mempunyai sebuah gambar. Hewan apa ini anak-anak kalau kalian perhatikan? Apakah hewan ini masih sering kita jumpai di sekitar kita anak-anak? Tidak. Kenapa kira-kira tidak sering dijumpai sekarang? Apa yang akan dilakukan orang Jawa ini ketika dia diburu anak-anak? Bagaimana cara dia melindungi dirinya? Melarikan diri. Nah, kita akan pelajari bersama bagaimana cara
owa Jawa itu melindungi dirinya kalau misalkan dia diserang oleh musuh. Karena hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2 pembelajaran 3, yaitu tentang cara adaptasi hewan. Sehingga nanti di akhir pembelajaran kalian akan dapat mencapai tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu kalian bisa menganalisis 5 cara adaptasi dari hewan. Nah, yang terakhir nanti kalian juga akan bisa membuat yang namanya prisma adaptasi hewan dengan menggunakan kalimat efektif. Nah, sudah pernah belajar kalimat efektif kan kemarin di tema 1? Nah, ciri-cirinya kalimat efektif masih ingat tidak? Kalimat itu harus ada apanya, anak? Ada subjek nama orang, itu benar. Selain itu harus ada apanya? Harus ada apanya? Objek. Dan yang terakhir, keterangan. Ini adalah ciri-ciri kalimat efektif. Coba kalian lihat. Tadi itu ibu sedikit bercerita ya. Tadi sebelum ibu jalan ke sekolah itu saya buka YouTube. Nah, di YouTube itu ada berita yang sedang hangat dibicarakan, yaitu tentang hewan yang tadi, yang pertama kali ibu tampilkan tadi, tentang owa Jawa. Ibu mau mengajak kalian, mau berbagi dengan kalian tentang berita yang tadi saya tonton. Kalian simak dulu videonya, nanti kita bahas. Pejabat serta peneliti Indonesia mengatakan mereka sedang bekerja sama untuk melestarikan hutan di Pulau Jawa. Ternyata ancaman sekarang ya kayak kebutuhan hutan ini semakin banyak aktivitas. Nah, dari berita itu tadi yang dibahas di dalam berita siapa anak-anak? Owa Jawa. Kenapa owa Jawanya? Terancam punah. Nah, apa penyebab owa Jawa di berita tadi terancam punah? Tadi sudah dijelaskan kan? Yang pertama, sering diburu. Oleh siapa yang memburu? Manusia. Kemudian penyebab yang lainnya di hutannya diapakan tadi katanya? Hutannya ditebang. Nah, untuk apa hutannya ditebang? Nah, untuk membuka lahan. Tadi kan dijelaskan seperti itu ya. Dari semua penyebab yang ada ini, kalau kita cari penyebab utamanya yang paling mendasar owa Jawa itu tadi terancam punah karena ulahnya siapa? Manusia. Karena ulah manusia. Manusia sekarang itu kurang peduli terhadap hewan. Sekarang ibu mau mencari solusi bareng-bareng sama kalian. Apa sih yang bisa kita lakukan supaya menghentikan perburuan liar itu? Mau mengajak kalian membuat prisma adaptasi hewan. Gunanya adalah untuk mengajak orang-orang supaya lebih peduli terhadap hewan. Seperti ini contohnya. Ini yang dinamakan dengan prisma adaptasi hewan. Di sini ada cara adaptasi hewan onta, ada cara adaptasi hewan belalang. Jadi orang yang membaca itu lebih mengenal tentang hewan. Setuju untuk membuat prisma dengan ibu nanti? Kita akan buat ini, membuat prisma adaptasi hewan. Kalian itu nanti akan ibu bagi ke dalam beberapa kelompok. Ini sudah disebut dengan kelompoknya kan? Nah, kemarin ibu sudah menugaskan untuk mencari apa anak? Mencari gambar. Berapa gambar yang dicari kemarin? 5. Sudah dicari semuanya? Coba sih ibu mau lihat mana gambarnya, coba ditunjukkan. Sudah semua enggak? Ya, sudah semuanya, ada 5 hewan. Nah, nanti kalian akan mencari terlebih dulu bagaimana cara hewan-hewan itu beradaptasi. Makanya nanti ibu akan menampilkan video tentang cara adaptasi hewan. Dan kalian akan saya bagikan lembar kerja seperti ini. Nah, ini lembar kerja ini akan kalian tulis di sini hewan-hewan yang sudah kalian cari. Kalau begitu kita lihat dulu videonya. Sambil ditulis kalau ada hewan yang kalian punya di sini ditulis di LK-nya. Sistem adaptasi pada hewan. Kelangsungan hidup organisme dipengaruhi oleh 3 hal,
berapa macam? 3. Adaptasi apa saja? Morfologi, fisiologi, dan ada tingkah laku. Gambar hewan yang sudah kalian temukan itu nanti kalian gunting sesuai dengan ukuran prismanya. Paham ya? Langkah pertamanya digunting sesuai dengan ukuran prisma. Setelah digunting nanti kalian tempelkan dulu ke dalam prisma. Digunting, ditempel ke dalam prisma. Setelah itu sambil nunggu lemnya kering, kalian bisa menuliskan cara adaptasinya. Cara adaptasinya ditulis di kertas yang tadi ibu bagikan. Nah, kalau sudah ditempelkan kembali ke dalam prismanya. Untuk menyelesaikan proyek ini, kalian kira-kira membutuhkan waktu berapa lama, anak-anak? 20 menit cukup? Cukup ya? Kita sepakati bersama ya, proyek ini akan kita kerjakan dalam 20 menit. Nanti dibagi tugas biar biar cepat kerjakannya. Nah, tadi kalian sudah membuat prisma adaptasi hewan. Nah, ini hasil dari kelompok kalian. Nanti ibu akan meminta masing-masing kelompok untuk mempresentasikan proyek yang sudah dibuat. Saya mulai presentasinya dari kelompok 1 dulu. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok 1, yaitu prisma adaptasi hewan. Kami memilih 5 hewan. Yang pertama adalah tenggiri. Habitat tenggiri berada di daratan. Cara beradaptasinya memiliki struktur kulit yang keras. Saat terancam, tenggiri akan menggulung diri. Agar semasa kesulitan mangsanya. Yang kedua adalah kucing. Habitat kucing berada di daratan. Kucing memiliki bantalan agar saat mengendap-endap tidak mengeluarkan suara. Kucing memiliki pupil mata yang bisa membesar dan mengentil agar saat gelap bisa melihat mangsanya. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok 1. Nah, sekarang mari kita koreksi bersama hasil pekerjaan dari kelompok 1 ya. Tadi hewan yang pertama kelompok 1 apa? Terenggiling. Nah, saya mau tanya kelompok 2. Kelompok 2 tadi kalau hewan terenggiling katanya kelompok 1 cara adaptasinya dengan memutar tubuhnya supaya apa? Untuk terhindar dari mangsanya. Menurut kalian kelompok 2 itu sudah benar atau belum? Benar ya. Nah, itu tadi hasil pekerjaan kelompok 1 berarti sudah menyajikan prisma adaptasi dengan informasi yang benar.
Nah silakan duduk kelompok 1, kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Saya kasih kesempatan dulu untuk materi adaptasi hewan ini, ada yang mau ditanyakan atau tidak? Sudah paham tentang cara adaptasi hewan? Ibu akan membagikan yang namanya soal evaluasi. Yang sudah boleh dikumpulkan. Nah, mari kita merefleksikan kegiatan pembelajaran kita hari ini dulu. Nah, tadi kita sudah belajar tentang apa, anak-anak? Adaptasi hewan. Apa sih adaptasi itu? Cara hewan menyesuaikan diri dengan apa? Lingkungannya. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini, anak-anak? Saya akhiri pelajaran hari ini dengan kegiatan berdoa. Bima, silakan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Persiapan. Siap. Berdoa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kami perkenalkan bahwa saya adalah Sunarman SPD, Kepala UPT SD Negeri Kajeng 1 Kota Pasuruan. Perlu menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan PPG yang sudah dilaksanakan oleh guru saya yang bernama Gita Permatasari. Alhamdulillah bahwasanya pembelajaran ini sudah dilaksanakan dengan baik itu RTP-nya atau yang lainnya sudah secara lengkap dan teradministrasi dengan baik. Dari indikator yang sudah dilaksanakan itu sudah dilaksanakan satu bentuk peningkatan daripada kompetensi dasarnya, dengan maksud agar anak-anak ini nanti dalam proses berpikir menjadi anak yang berpikir kritis, atau yang saat ini lebih dikenal dengan kriteria berpikir coach. Terkait hal ini juga perlu saya sampaikan Bapak Ibu bahwasanya inovasi-inovasi yang sudah dilakukan ini sangat bermanfaat sekali untuk melatih dan mendidik anak-anak, meningkatkan kompetensinya masing-masing, juga melalui satu proses LKPD yang sudah disiapkan dengan baik sehingga bisa memandu anak-anak dalam proses meningkatkan kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing. Harapan kami bahwasanya setelah kegiatan PPG ini selesai dan berhasil dengan baik, apa yang sudah didapatkan, pengalaman-pengalaman yang sudah diperoleh, ini terus diinovasikan di dalam kelasnya masing-masing, dan tidak lupa juga mungkin bisa diimbaskan kepada teman-teman yang lain, sehingga harapan daripada pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang saat ini menerapkan kurikulum merdeka ini benar-benar bisa dilaksanakan dan mendapat dukungan dari semua pihak. Yang endingnya adalah anak-anak ini bisa berpikir kritis, bernalar kritis, dan juga diharapkan anak-anak ini benar-benar menjadi pelajar Pancasila yang bagus dalam kehidupan sehari-hari. Demikian yang bisa saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Fatmawati, guru IPT SD Negeri Kajeng 1 Kota Pasuruan.
Pembelajaran yang Bu Dita lakukan pada hari ini sudah sesuai dengan materi pembelajaran, dan pada saat KBM anak-anak juga sudah aktif juga di dalamnya. Pembelajaran berjalan dengan lancar dan produk yang dihasilkan dari pembelajaran tersebut itu juga sudah dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran, dan Bu Dita juga sudah memanfaatkan media pembelajaran yang inovatif. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Wahyuni. Saya ingin menyampaikan pesan dan pesan saya terhadap proses pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh Bu Dita Permatasari. Karena kebetulan waktu itu saya mengikuti proses pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh beliau. Menurut saya, pembelajaran yang telah dilaksanakan sudah berjalan dengan sangat baik dan lancar sesuai dengan sintak-sintak PJBL. Dan siswa-siswinya juga sangat aktif dan bisa menghasilkan produk yang telah diinginkan dari pembelajaran tersebut. Pesan saya, alokasi waktunya perlu diperhatikan karena memang PJBL ini sangat sulit, tetapi selamat untuk Bu Dita Permatasari karena sudah melaksanakannya dengan sangat baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya selaku wali murid dari siswi yang bernama Mayune Asafillah kelas 6D UPT SDN Rajin 1 Kota Pasuruan. Pesan dan kesan saya terhadap pembelajaran dalam sekolah yaitu dapat meningkatkan semangat belajar sehingga menggali kreativitas dan aktivitas siswa dengan memotivasi siswa yang kreatif dan aktif dalam menyampaikan hasil kelompok secara lisan, dapat menghargai pendapat serta melatih dalam mengambil keputusan dan menemukan rasa percaya diri siswa. Harapan saya ke depannya, sekolah dapat meningkatkan kualitas siswa yang aktif, kreatif, dan berprestasi. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maimuna Aisyah dari kelas 6C UPT SDN Rajin 1 Kota Pasuruan. Saya akan menceritakan pengalaman belajar saya tentang adaptasi hewan. Hari ini Bu Dita mengajak kami dan teman-teman untuk membuat prisma adaptasi hewan. Setelah membuat prisma adaptasi hewan, kami dan teman-teman mempresentasikannya di depan kelas. Perasaan kami saat mempresentasikannya di depan kelas yaitu adalah gugup dan juga senang karena dapat memperlihatkan hasil pekerjaan kami. Kami sangat senang karena dapat membuat sebuah karya. Harapan kedepannya pembelajaran ini dapat dilakukan lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.